Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana dari kelas TD5A dengan nomor induk mahasiswa 181460010. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Dharma Palembang dari Fakultas Vokasi, Program Studi Teknik Komputer. Baiklah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Metodologi Manajemen Proyek IT dari mata kuliah Pemahaman Manajemen Proyek IT. Sebelum memasuki lebih dalam materi kita pada video kali ini, saya terlebih dahulu menjelaskan intinya apa arti dari manajemen proyek. Yaitu manajemen proyek adalah suatu metode pengolahan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 ini untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Hal ini merupakan usaha agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Nah, jadi kita bisa pahami manajemen proyek ini sebenarnya baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Kegunaan manajemen proyek itu sebagaimana yaitu untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Jadi hal ini merupakan usaha yang merupakan kegiatan dapat tercapai secara efisien dan efektif dan juga bisa berjalan lebih cepat. Daripada itu, proyek memiliki berbagai banyak contoh. Yaitu di sini saya sudah menyiapkan ada 6 contoh. Yang pertama yaitu project definition atau pendefinisian proyek. Mendefinisikan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek yang dilaksanakan tersebut berhasil dengan kualitas yang diinginkan. Itulah dari tujuan project definition. Yang kedua, project initiation atau inisialisasi proyek, yaitu bertujuan terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Tujuan dari inisialisasi proyek. Yang ketiga, project planning atau perencanaan proyek. Perencanaan proyek di sini bertujuan untuk menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Pada project planning bisa jadi ini akan terlihat dengan jelas pentingnya segitiga manajemen proyek, yaitu segitiga itu bermaksud jadi dibagi 3, yaitu waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek. Itu tujuan dari perencanaan proyek. Yang keempat, ada project execution atau pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek di sini bertujuan melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud tersebut berhasil sesuai dengan keinginan. Jadi bisa dikatakan project execution atau pelaksanaan proyek itu bisa kita katakan pelaksanaannya atau turun ke lapangannya untuk melakukan kegiatan proyek tersebut. Yang kelima, project monitoring and control, yaitu pemantauan dan pengendalian proyek. Pemantauan dan pengendalian proyek bertujuan pengambil alihan langkah-langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Jadi, kita untuk melakukan sebuah proyek itu kita harus mempunyai langkah-langkah yang tersusun rapi dan agar tidak kacau proyek tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan. Yang terakhir yaitu project closure atau penutupan proyek yang bertujuan menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya. Penutupan proyek ini bisa jadi kita selesai melaksanakan proyeknya dan kita mengambil hasil apa dari kita pengerjaan proyek tersebut, dan kita semua saling bagi hasil dan menghentikan semua yang bekerja ataupun alat-alat penggunaan sumber daya agar proyek itu selesai. Di sini juga saya sudah menyiapkan contoh manajemen proyek. Saya di sini sudah menyiapkan 4 contoh manajemen proyek. Yaitu proyek yang pertama,
Proyek konstruksi adalah menghasilkan pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Itu contoh dari proyek konstruksi. Yang kedua, proyek penelitian. Proyek penelitian ini yang harus mempunyai hasil sebuah produk tertentu yang bermaksud untuk memperbaiki ataupun memberikan peningkatan kualitas sebuah produk, layanan, dan lain sebagainya. Produk-produk yang bisa kita contoh ya di kehidupan kita sehari-hari, bisa tentang teknologi, bisa tentang kesehatan, atau lain sebagainya. Namanya juga penelitian kan, bisa melakukan penelitian dalam berbagai jenis apapun. Yang ketiga, proyek industri. Proyek industri manufaktur di sini adalah sebuah bentuk aktivitas yang dimulai dengan perencanaan hingga tercipta sebuah proyek baru. Oke, di sini industri manufaktur adalah kegiatan proyek yang kita tuh harus merancang sebuah proyek yang baru. Ini apa, bisa dikatakan kita punya ide, kita harus keluarkan ide kita, membuat suatu proyek, dan membuat ciptaan kita sendiri. Dan yang terakhir adalah proyek pada modal. Proyek pada modal adalah suatu proyek yang membutuhkan modal yang sangat banyak, seperti pembebasan lahan yang luas, pembelian atau pengadaan suatu barang, pembangunan fasilitas produksi, dan lain sebagainya. Disitulah 4 contoh manajemen proyek yang sudah saya berikan kepada kalian semua. Semoga materi apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila saya memiliki kekurangan dalam penjelasan video kali ini, saya mohon maaf. Dan apabila saya salah kata, saya mohon ampun. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.